Sore ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji, memuliakan, meninggikan Engkau Yesus. Karena Engkau mau, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kalau hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh diam, mendengarkan kebenaran firman, karena Engkau mau pikiran kami, cara berpikir kami, hati kami, bahkan kelakuan kami diubah oleh firman. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan boleh merupakan dupa yang harum untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan selanjutnya kami ingin duduk diam, menyiapkan hati, pikiran, telinga, bahkan konsentrasi kami untuk menerima pengajaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, bantu kami Tuhan, supaya kami boleh memahami dan mengerti apa yang Tuhan mau dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh belajar merenungkan itu siang dan malam, dan terutama kami belajar melakukannya. Pada saat kami melakukan firman-Mu Tuhan, kami tahu Engkau sedang disenangkan. Hamba-Mu yang Engkau utus sore ini Tuhan, kiranya urapan-Mu, kuasa-Mu, wibawa-Mu akan turun atas hamba-Mu ini, sehingga kebenaran firman yang keluar dari mulut ini semua berasal daripada-Mu, kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan ibadah sore ini, ibadah yang menguntungkan bagi kami bawa pulang firman itu yang akan menolong kami, menguatkan kami, meneguhkan kami di dalam kami menghadapi pergumulan hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap mendengar firman bersama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak Steven yang mana ya? Enggak ada ya? Oh itu Pak dari tadi saya cari. Ya makasih untuk kesempatannya Ibu. Saya boleh sharing firman sore ini. Bapak Ibu yang terkasih, ternyata saya baru pertama kali di daerah Kunti ini. Biasanya di Kapasan situ ya. Ternyata masuknya ini banyak jalan-jalan ya. Dan terima kasih, ini pengalaman yang luar biasa. Meskipun rumah saya ke sini 1,5 jam. Saya di daerah barat sana dekat PTC ya, daerah Menganti. Ada tadi ibu dan anak juga dari Menganti. Saya bilang, "Wow, rumah ibu lebih jauh dari saya ya, luar biasa." Tapi itulah Bapak Ibu, kalau kita sudah Roh Kudus memberikan kita kekuatan, kemampuan yang namanya berkobar-kobar, tidak ada yang bisa menghalangi. Seperti sore ini Bapak Ibu, terima kasih. Siap mendengar firman? Amin. Siap diobok-obok firman? Amin. Siap ditegur firman? Amin. Puji Tuhan. Ya, perkenalkan saya Syanet. Mungkin Bapak Ibu yang mengikuti GPPS mana Bu? Elim ya. Nah, saya pernah khotbah di situ sekali. Ada yang kenal ya. Dan inilah saya istri dari Pendeta Juanda. Ya, nggak kenal juga, nggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu, saya diberikan tema hari ini dari Efesus pasal 4, bertumbuh ke arah Kristus. Ya, dan luar biasa, kenapa? Karena kitab Efesus ini Bapak Ibu, ini sedang berbicara tentang gereja. Gereja itu apa? Gereja ini bukan gedung loh, ya. Kalau dalam Alkitab dikatakan eklesia, ek itu keluar, kemudian klesia artinya kumpulan. Yaitu mereka yang dipanggil keluar dari kegelapan, dari dosa menuju terangnya yang ajaib. Dari dosa menuju hidup seperti yang Tuhan mau. Apa itu? Kudus dan tak bercacat. Makanya dalam kitab Efesus pasalnya yang pertama, Bapak Ibu akan bisa lihat mulai ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Gereja yang dipilih oleh Tuhan ini sebelum dunia dijadikan itu supaya kudus dan tak bercacat. Makanya kata dipilih itu kata eklego, itu artinya to pick for myself. Artinya apa? Allah memilih kita orang percaya untuk terpisah dari dunia ini. Makanya terpisah, dia pakai kata kudus atau hagios. Sehingga orang-orang yang dipilih
di dalam dunia ini untuk menjadi milik Allah yang disebut gereja, itu hidupnya harusnya berbeda. Makanya orang Kristen, orang gereja, orang kudus, hagios, itu di dalam Roma 12 ayat 1-2 itu dia ada garis pemisah yang tegas. Dikatakan apa? Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi Bapak Ibu dan saya adalah orang percaya. Hidupnya harus berbeda dari orang yang di luar sana. Kalau orang di luar sana selingkuh itu hal biasa, orang gereja memikirkannya pun tidak boleh, apalagi melakukan. Bercerai bagi orang Kristen itu memikirkan aja tidak boleh, apalagi melakukan. Kenapa? Itu keadaan, kelakuan-kelakuan yang dilakukan oleh orang di luar gereja. Jadi Bapak Ibu kalau berbicara tentang kitab Efesus, ini tema besarnya tentang keluarga Allah yang baru. Kenapa? Keluarga Allah yang lama di perjanjian lama yang disebut dengan bangsa Israel sudah gagal. Kenapa? Kalau kita melihat di dalam perjalanan mulai mereka keluar dari tanah Mesir, dan Bapak Ibu pemberontakan demi pemberontakan. Padahal Allah mau mereka ini orang pilihan. Makanya disebut kerajaan teokrasi. Allah menjadi raja atas umat pilihannya. Tetapi mereka tidak mau Allah menjadi raja. Mengapa? Karena mereka ingin melakukan apa yang mereka mau sesuai dengan hatinya yang jahat. Sehingga pada saat Saul dipilih oleh bangsa Israel pada saat itu. Kenapa? Karena mereka melihat sekelilingnya bangsa-bangsa kafir. Kok semua punya raja ya? Loh kami ini loh kok gak ada raja yang kelihatan. Padahal raja mereka tuh langsung Tuhan loh. Tapi ya gak mau. Kenapa? Gak mau diatur sama Tuhan. Makanya orang gereja itu harusnya bisa diatur sama Tuhan melalui apa? Kebenaran firman. Pernahkah berpikir Bapak Ibu Alkitab ini untuk apa sih sebenarnya? Kita sering baca, kita sering mendengar, kita sering terima. Untuk apa semuanya ini? Bukankah Alkitab ini aturannya surga untuk kita orang percaya? Makanya kalau di dalamnya dikatakan jangan membunuh, itu aturan surga. Orang percaya nggak boleh membunuh. Jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta atau berbohong. Itu aturan-aturan surgawi. Termasuk di dalamnya jangan selingkuh, apalagi jangan cerai. Tapi aneh ya, banyak orang percaya, waduh, orang gereja, pendeta-pendeta besar, punya gereja besar dengan ribuan jemaat. Bisa ya punya selingkuh ya. Dan selingkuhannya siapa Bapak Ibu tahu? Singernya sendiri. Selingkuhannya siapa? Pendoa syafaat. Makanya Bapak Ibu yang jadi pendoa syafaat ini jangan sombong. Berapa banyak orang jadi pendoa syafaat merasa paling dekat sama Tuhan. Belum tentu hidupnya seperti apa yang Tuhan mau. Nah hari ini Bapak Ibu saya diberikan tema yang luar biasa di dalam kitab Efesus. Bertumbuh ke arah Kristus. Nah untuk semakin tahu istilahnya mari kita baca. Saya diberikan ayat mulai ayat 13 sampai 16. Nah kalau cuman baca 13 sampai 16 Bapak Ibu, kita tidak akan menemukan inti dari pasal 4 ini. Sebenarnya karena saya kan juga belajar Alkitab, jadi saya dosen eksposisi. Jadi Bapak Ibu maaf, jadi kalau mau baca itu jangan ya saya ajarkan Bapak Ibu. Kadang-kadang itu kita salah paham dengan Alkitab. Dan pendeta-pendeta yang mungkin gak pernah belajar Alkitab suka main copot ayat. Padahal konteksnya bicara apa. Makanya kalau kita mau melihat Alkitab keseluruhan ada 3 hal yang harus kita tahu. Bicara tentang historikal, sejarah, kenapa ayat ini muncul. Kemudian yang kedua bicara gramatikal, tensisnya. Ya, kalau ada kesulitan, kalau memang bahasa Indonesia lain sudah menerjemahkan dengan benar, it's okay. Tapi ada beberapa kata-kata yang ambigu, ya kan? Yang kita nggak mengerti. Itu butuh bahasa asli Alkitab. Kalau perjanjian lama namanya bahasa Ibrani, perjanjian baru bahasa Yunani. Nah, yang kedua itu konteks. Pada saat itu penulis itu konteks pembicaraannya apa? Ya, itu penting banget. Nah, Bapak Ibu karena yang di depan ini yang khotbah ini dosen, ya. Jadi Bapak Ibu saya akan memberikan yang terbaik.
sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari. Sehingga saya minta Bapak Ibu tolong jangan ngantuk. Amin. Kalau yang ngantuk-ngantuk saya akan bertanya. Saya langsung tanya. Waduh, khotbah kok begini. Kenapa? Supaya jemaat berpikir. Nanti kita akan lihat. Bertumbuh ke arah Kristus juga butuh akal budi. Bukan cuma doa doang. Ya, bukan cuma penyembahan toh, tapi butuh akal budi. Makanya kita diberi otak ini harus dimanfaatkan. Amin. Iya, mari Bapak Ibu kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca Efesus pasal 4, kita mulai ayat 11. Nanti yang saya khotbahkan itu mulai ayat 13 ya. Tetapi kita akan baca mulai ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16. Ya. Nah Bapak Ibu, karena ini firman-Nya Tuhan, sebelum kita membaca, sebelum saya menjelaskan, kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Minta hikmat akal budi dari surgawi, Roh Kudus yang akan menolong kita mengerti. Saya persilakan Bapak Ibu berdoa 5 sampai 7 detik sebelum kita membaca firman Tuhan ini. Saya persilakan. Ya, Efesus pasal 4, kita baca mulai ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16. Siap membaca? Yang keras, tapi jangan cepat-cepat. Saya ajarkan Bapak Ibu tolong lihat kata demi kata. Alkitab ini harus kita baca dengan teliti. Amin? 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terpujilah Kristus Yesus dengan segala kebenaran firman-Nya. Nah Bapak Ibu, kalau kita baca agak ruwet ya. Nah penulisnya ini Rasul Paulus, dia orang pintar. Dia Sanhedrin, itu kalau di sekarang ini anggota mahkamah agama. Zaman dulu kalau menjadi anggota mahkamah agama, bahkan sekarang kalau nggak lulus S3 nggak bisa. Kenapa? Mahkamah agama berbicara tentang mereka yang harus ahli Taurat pada saat itu. Dan Paulus itu ahli Taurat. Kita lihat di dalam kitab Filipi. Tentang Taurat dia katakan, wow, aku pelaku tanpa cacat. Ya, jadi Paulus Bapak Ibu kalau kita membaca tulisan-tulisannya, ya, ini harus bekerja keras. Kenapa? Banyak frasa, ada koma. Kalau kita tidak memutar, memaksa otak kita nggak menemukan makna di dalamnya. Jadi Bapak Ibu hari ini saya mengajak kita semua untuk berputar otak. Amin.
Orang Kristen tuh harus belajar Alkitab. Ya, karena di dalam ayat-ayat tadi dikatakan supaya kita tidak diperdaya oleh kelicikan manusia dengan ajaran sesatnya. Bapak Ibu, di namanya YouTube itu ajaran sesat tuh berseliweran. Tapi karena kita tidak pernah belajar Alkitab, kita anggap itu biasa, bukan? Tidak apa-apa, itu urusannya pendeta-pendeta. Lalu tanpa sadar kita digiring ke sana. Oh, enggak apa-apa. Allah kita bukan Allah Tritunggal, Dwitunggal, Iyo-Iyoai. Nah, itu orang yang tidak pernah memutar otak untuk belajar Alkitab. Makanya kenapa Bapak Ibu, gereja orang percaya disebut domba. Mengapa? Kita kan domba Allah, bukan? Kenapa kita diidentifikasi seperti domba? Kita dimetaforakan seperti domba. Bapak Ibu tahu bedanya domba dan kambing apa? Ada? Domba itu kan diam, ya. Nurut ae, diusir ke sana ya ikut ae. Nanti kalau bulunya tuh mau diambil, yes, di apa namanya tuh, ditelantangkan, ya semelo ae. Ya itu orang percaya itu. Yes, dia apa-apaan, yes melo ae. Nah kadang-kadang yang dia dibawa arus sampai nyemplung, ya semelo ae. Berarti otaknya gak jalan. Bedanya dengan kambing apa? Ada yang pernah lihat kambing Bapak Ibu? Gak pernah? Pernah? Pernah gak bandingkan domba dan kambing? Gak ngurus Bu, aku yang penting perutku kenyang itu ya. Coba perhatikan Bapak Ibu kambing, kalau dia dengan teman-temannya, domba itu kan diam kan. Lek kambing, titik-titik, meh, gitu kan. Yang piara kambing ada. Sedikit, meh, nanti kadang-kadang kakinya ke temannya. Perhatikan gak? Gak ngurus Bu. Jadi orang Kristen itu titik, pintar titik ngono loh ya. Saya ini sekolah sampai S3 supaya saya nggak dibujui orang gitu ya. Dan hari ini Bapak Ibu tema kita bertumbuh ke arah Kristus. Nah Bapak Ibu luar biasa, di dalam kitab Efesus ini saya sekali lagi katakan gereja. Gereja itu tidak pernah ada di dalam perjanjian lama. Betul? Betul? Mengapa? Israel bukan gereja loh. Ada yang berkata, gereja ini Israel rohani. Tidak, berbeda. Orang Israel yang sekarang ada di Israel itu Bapak Ibu tahu, secara bangsa mereka tidak pernah menerima Mesias yang lahir di Bethlehem. Mereka sedang menantikan Mesias yang turun menjadi raja dalam kerajaan 1000 tahun. Dan kita orang Kristen percaya Mesias sudah turun menjadi juru selamat 2000 tahun di Bethlehem. Tetapi sampai hari ini orang Israel, Yahudi khususnya, tidak pernah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Padahal dia Mesias yang dijanjikan di perjanjian lama. Waktu Yesus, loh kamu Mesias, kamu kan anaknya Maria dan Yusuf yang aku kenal, orang miskin itu, anak tukang kayu kan, mau jadi Juru Selamat kan. Akhirnya yang terjadi apa Bapak Ibu? Ujung-ujungnya Yesus disalib. Sehingga kalau kita melihat gereja di dalam perjanjian lama itu belum ada. Kenapa? Gereja baru ada di dalam perjanjian baru yang menubuatkan siapa? Yesus sendiri. Coba kita lihat. Supaya saya mau kasih tahu Bapak Ibu di dalam Matius 16 ayat 18. Kita lihat. Matius 16 ayatnya yang ke-18. Bisa dimunculkan? Ya, di situ dikatakan apa? Dan aku di sini siapa? Yesus. Dia sedang berbicara dengan Petrus. Dan Yesus pun berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu tahu, itu ada Petrus, dalam bahasa aslinya Petros, batu. Tapi waktu Yesus berkata di atas batu karang ini, itu dia pakai kata Petra. Menunjuk kepada siapa? Dirinya sendiri.
Aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Disinilah Yesus bernubuat tentang munculnya gereja, Bapak, Ibu, dan saya. Makanya orang Katolik mengangkat ini bahwa di atasnya gereja siapa pendirinya? Petrus. Salah, karena bahasa asli tidak mengatakan itu. Ini pentingnya kita belajar Alkitab, Bapak Ibu. Ya, sehingga kita melihat Yesus itu dasarnya gereja. Sekaligus Yesus adalah kepalanya gereja. Kita anggota tubuhnya. Berarti kalau Yesus dasar, Yesus kepala, kita anggota tubuhnya, makanya tadi dikatakan alam maut tidak akan menguasainya. Berarti apa Bapak Ibu? Berarti gereja alam maut tidak akan menguasainya. Berarti orang yang percaya Kristus yang sudah dipilih sebelum dunia diciptakan, ditebus oleh Yesus, kemudian ada Roh Kudus dalam hidupnya. Kalau dia anggota tubuh Kristus, dimanapun Yesus berada, kita pun. Halo Bapak Ibu, baru pernah dengar ini ya? Halo, saya mau membongkar cara pikir Bapak Ibu dulu. Jadi Bapak Ibu dan saya yang percaya kepada Yesus itu sudah dipilih dari semula untuk menjadi anggota tubuh Kristus. Sehingga dimanapun Yesus berada, kita pun berada. Tapi masalahnya Yesus ada di mana sekarang? Yesus ada di mana? Di surga. Nah kita kan masih ada di dunia kan? Makanya kita dijadikan. Makanya Kristen artinya apa Bapak Ibu? Kristen artinya? Kristen artinya pengikut Kristus. Kristen artinya fotokopinya Kristus. Orang di luar sana tidak bisa melihat Kristus, tapi orang di sana bisa melihat Kristus di dalam orang percaya. Makanya tadi saya katakan, hidup kita harusnya berbeda dengan orang di luar sana. Kenapa? Karena ada Kristus dalam hidup kita. Nah, masalahnya Bapak Ibu, di pasal 4 ini ya, kita melihat dulu ayat 1, di pasal 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ayat 4 dikatakan apa? Satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ayat 6, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Artinya apa Bapak Ibu? Sebagai orang percaya, sebagai gereja, kita punya satu roh, Roh Kudus. Kita punya satu Bapa, Allah Bapa, dan kita punya satu Tuhan. Siapa? Yesus Kristus. Dan satu baptisan. Makanya baptisan orang Kristen dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Makanya kita disebut dengan keluarga Allah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya mau mengatakan, orang di samping kiri Bapak Ibu ini adalah keluarga Bapak Ibu yang kekal sampai di surga. Kenapa? Kita punya satu Allah, satu roh, satu baptisan, satu iman, dan satu Tuhan. Jadi Bapak Ibu lihat, perhatikan kiri kananmu. Itu saudara kita
Yang mungkin di dunia kita katakan saudara seiman dan kekal sampai di surga. Hari ini mungkin saudara kandung kita betul saudara daging. Tapi kalau saudara kandung kita tidak punya satu roh, satu baptisan, satu Tuhan yang tidak sama dengan kita, saya mau berkata, dia bukan saudaramu sampai ke surga. Jadi hari ini Bapak Ibu, Efesus sedang berbicara tentang gereja ini loh. Orang percaya, kumpulan orang percaya, di mana dasarnya adalah Kristus, kepalanya juga Kristus. Nah hari ini kita melihat bahwa kenapa banyak orang dalam gereja harus sering bertengkar. Karena mereka tidak mengerti ini. Kenapa orang dalam gereja sikut-sikutan? Mengapa? Hanya demi jabatan seorang penatua, seorang diaken. Kenapa saudara seiman kita ajak bertengkar? Kalau saudara kandung kita ajak bertengkar karena harta warisan, saya mau berkata itu juga fana. Tapi kalau cuma dalam satu gereja, saudara seiman kita bertengkar karena jabatan. Hari ini saya mau mengatakan, jangan-jangan kita bukan gereja. Jangan-jangan kita bukan orang pilihan. Makanya dalam gereja harusnya ada hidup rukun. Makanya di ayat 1 tadi katakan apa? Hendaklah selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Tunjukkan kasih-Mu dalam saling membantu. Ini ciri-ciri orang di dalam gereja. Coba lihat Bapak Ibu kiri kanan kita. Adakah di antara saudara seimanmu adalah yang musuhmu? Ada enggak? Ada yang bermusuhan di sini? Puji Tuhan. Nah, di ayat 11 tadi dikatakan apa? Dan ialah Kristus yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada saat surat ini ditulis ya, memang Paulus mengatakan di ayat yang 11 tadi kan, dia memberikan rasul maupun nabi. Saya mau berkata, rasul dan nabi itu orang yang tanda petik yang membuka apa? Hutan itu apa pertama? Kalau buka babat alas. Itu rasul dan nabi. Pertama kali gereja dibuka mereka yang berperan penting. Tapi sekarang karena gereja sudah ada dan berjalan terus, jabatan rasul dan nabi tidak lagi dibutuhkan. Jadi kalau ada sekarang, ada nabi, orang Kristen, Bapak Ibu tahu Alkitab, jangan percaya. Kenapa? Rabi dan rasul itu awal pembentukan gereja. Sekarang yang ada apa? 3 berikutnya, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Nah hari ini Bapak Ibu, bicara membangun ke arah Kristus, ini ada 3 jabatan. Di dalam gereja, makanya saya katakan orang Kristen itu harusnya belajar Alkitab. Di dalam kitab Ibrani itu dia penulis Ibrani itu menegur jemaat. Kamu waktumu sekarang harusnya kamu jadi pengajar. Penulis Ibrani katakan begitu. Kamu sudah lama jadi orang Kristen. Tapi kamu lambat dalam berpikir. Lambat itu dia pakai kata malas. Kenapa? Malas belajar. Makanya orang Bapak Ibu kalau pasif di gereja ya. Yang penting aku nang gereja. Supaya tonggoku memang lihat aku ini wong Kristen. Gak enak kalau aku minggu tuh ndak gereja. Loh kamu kan Kristen kok ndak gereja. Kan gak enak. Daripada ditanya-tanya wes aku nang gereja wae. Tapi aku di gereja wes duduk jadi jemaat ae. Yang penting aku dengar khotbah. Bapak Ibu yang terkasih saya mau berkata. Dari 3 jabatan ini. Semua orang percaya harus terlibat. Pertama tadi apa? Pemberita Injil. Kedua, gembala. Ketiga, pengajar. Gembala, hari ini Bapak Ibu gembalanya, Bapak Ibu ibu ya. Tapi bicara gembala, di rumah yang jadi kepala keluarga, punya keluarga, Anda gembala atas keluarganya.
Gembala itu kan menuntun orang ke jalan yang benar, bukan? Bicara pemberita Injil, semua orang Kristen harus memberitakan Injil, bukan? Makanya di dalam Matius 28 kan, pergi, jadikan semua orang muridku. Itu kan tugas untuk semua orang. Makanya di dalam gereja, semua jemaat itu punya tanggung jawab masing-masing. Semua jemaat itu punya tugas dan pekerjaan masing-masing. Tidak ada yang bilang gini, aku jemaat awam, aku datang pokoknya di KAJ, aku jadi jemaat GPPS, keluarga Allah, Jalan Kunti, kan tercatat. Tapi Anda tidak bikin apa-apa. Anda tidak pernah menginjil. Anda tidak pernah memberitakan Injil, mengembalakan keluargamu. Bahkan Anda tidak pernah mengajar. Jangan-jangan Anda bukan gereja. Bapak Ibu, saya ini mau membawa Bapak Ibu kepada pemikiran tentang gereja. Jadi orang di dalam gereja itu bukan cuma jadi jemaat. Kita punya tugas menginjil. Ayo, siapa yang jiwanya sudah bawa kepada Yesus, menginjil 10 jiwa? Gak ada. Berarti kita tidak pernah jadi pelaku firman, jadikan semua bangsa muridku. Halo? Gak ada yang menginjil, tak? Tonggo-tonggo itu gak ada yang diinjili, tak? Bapak Ibu, kenapa Tuhan masih memberikan kesempatan hidup sampai hari ini? Pernah gak berpikir? Pernah gak? Jangan-jangan 3 ini belum kita lakukan. Tuhan kasih kesempatan. Pernah mikir gak sampai situ? Yang penting aku kerja, berangkat pagi, pulang sore, aku bisa kasih makan istriku dan anak-anakku, aku bisa kasih makan keluargaku. Lalu itu aja, nanti hari Minggu ke gereja. Jangan-jangan Bapak Ibu bukan gereja, bukan orang percaya. Kok mukanya gak enak semua gini ya? Saya ini mau membuka, mumpung masih hidup Bapak Ibu. Pernah gak pikir kenapa saya masih hidup ya? Bangun pagi, oh jangan-jangan bangun pagi gue lupa doa. Yang dicari apa? HP. Banyak yang harus kita kerjakan dalam 3 tugas dan tanggung jawab ini. Memberitakan Injil, banyak orang Bapak Ibu yang haus. Ini daerah ini kan, daerah hijau tuh. Ini kesempatan. Mereka sedang mencari kebenaran yang benar. Tapi kita datang ke gereja, gak peduli. Nanti Bapak Ibu, sampai kalau kita menghadap Tuhan, kan darah mereka berteriak toh. Nanti di dalam kursi pengadilan tahta putih, mereka akan berteriak. Loh kenapa gak ada yang memberitakan Injil, gak ada yang memberitakan bahwa Yesus itu juru selamat? Kamu tonggoy, ditanya kita, kenapa gak pernah menginjil? Kenapa gak memberitakan Yesus kepada dia? Yang diminta bertanggung jawab siapa? Kita. Pikirkan baik-baik. Nah, tugas penginjil, gembala dan pengajar ini di ayat 12 dikatakan apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Berarti Bapak Ibu 3 jabatan ini, 3 tugas dan tanggung jawab yang kita kembangkan sebagai orang percaya, itu tujuannya untuk pekerjaan pelayanan, untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi gereja ini harus dibangun, gereja ini harus dilayani. Bukan gereja seperti rutinitas setiap minggu, ibadah-ibadah. Tapi orang Kristen imannya tidak pernah dibangun. Pelayanan tidak pernah dikerjakan. Makanya bicara pelayanan, jangan dianggap bahwa pelayanan itu di depan jadi WL, jadi pemain musik. Itu bukan cuma itu Bapak Ibu, melayani siapa? Saudara-saudara seiman. Kenapa? Kita ini dalam satu tubuh Kristus. Ada yang jadi mata, ada
ada yang jadi mulut, ada yang jadi tangan. Makanya Kristen, orang percaya, orang pilihan itu yang tadi saya katakan keluarga Allah, itu harus saling melayani, saling membangun. Makanya saya dikatakan dok, kiri kanan kita ini saudara seiman sampai kekal. Lalu saudara-saudara seiman sampai kekal harus saling membangun, saling melayani. Jadi Bapak Ibu kalau telinga sakit, apakah cuma telinga yang sakit saja? Tangan akan cari tempat obat, cari obat lalu dikasih obat bukan? Itu namanya anggota tubuh Kristus. Jadi bicara anggota tubuh Kristus, Bapak Ibu tidak akan bisa melihat saudara seimanmu itu menderita. Lihat saudara seimannya miskin, Jarno ay, ancane males kok gitu. Lalu kita tutup mata kepada mereka. Lalu ada saudara seimanmu selingkuh. Ya, saya mau berkata, kadang-kadang ada saudara seimanmu selingkuh. Engkau biarkan. Jangan-jangan engkau bukan bagian dari saudara seiman itu. Termasuk gembala. Kalau kita tahu dia selingkuh, harusnya kita saling membangun, tanda petik. Panggil dan tegur. Itu gereja Bapak Ibu. Saling melayani. Kalau ada saudara seiman, imannya lemah, kita kuatkan. Itu saudara seiman. Dan kita kadang-kadang terlalu cuek bukan? Kita apatis di gereja. Dan saya perhatikan di gereja kalau orang tambah kaya, tambah miskin. Gak boleh seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Harus saling melayani dan saling membangun, khususnya kerohanian. Jadi kalau ada saudara-saudara seimanmu rohaninya gak bagus, bantu. Makanya bicara bertumbuh ke arah Kristus, kita akan lihat mulai ayat 12 sampai ayat 16. Apa indikasi? Apa indikatornya atau tanda-tanda orang mau bertumbuh ke arah Kristus? Artinya begini Bapak Ibu, sebagai orang percaya, Kristus memilih kita dengan tujuan kita kudus dan tak bercacat. Tapi masalahnya kita kan masih tinggal di dunia, masih dalam hidup kedagingan, ya. Makanya butuh saudara-saudara seiman untuk menopang, menolong. Makanya di dalam Alkitab, di kitab Yohanes dikatakan semakin hari kita dibaharui dari hari ke sehari. Sehingga sampai puncaknya kita menyerupai Kristus. Itu tujuan orang percaya dipilih. Makanya menyerupai seperti Kristus ini butuh pertolongan saudara-saudara seiman. Duh kayaknya khotbah ini berat banget ya Bapak Ibu ya. Ya, berat dan susah gitu ya. Halo? Hari ini kita akan melihat 3 indikasi. Ciri-ciri orang yang mau bertumbuh. Ya. Di dalam ayatnya yang ke-13 sampai 16. Ayat 13-14 yang pertama, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi ciri-ciri ya gereja atau umat orang percaya yang mau bertumbuh ke arah Kristus, ingat arahnya Kristus. Yang pertama harus memiliki kedewasaan rohani. Apa itu kedewasaan rohani? Di ayat 13 sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah Bapak Ibu yang menarik, nah inilah makanya kalau dosen khotbah ya begini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini dosen yang khotbah apalagi dosen eksposisi. Saya akan kupas ayat detail.
Ya, karena saya bertanggung jawab, saya sudah belajar. Saya nggak mungkin copot ayat terus saya asumsi. Tidak, itu bukan ciri khotbah saya. Makanya khotbah saya ini berat memang dipikir. Tapi memang jemaat harusnya begitu. Jadi yang pertama, jemaat harus dewasa secara rohani. Di situ dikatakan begini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Itu ada kata dan sebelum koma sesudah Allah. Telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, kata dan kalau dalam bahasa Yunani kai itu artinya jalannya bersama. Saya makan nasi dan ikan. Berarti nasi dan ikan sama-sama masuk di mulut. Tapi kalau koma berarti yang duluan yang kata pertama. Saya makan nasi, koma, saya makan ikan. Berarti saya makan nasi dulu baru saya makan ikan. Tapi karena ada kata dan berarti jalannya bersama-sama. Jadi artinya Bapak Ibu untuk mencapai kesatuan iman harus berbarengan dengan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Saya beri contoh, semakin orang mengenal Allah lebih dekat, khawatirnya akan hilang, betul? Betul? Semakin orang mengenal Yesus lebih dekat dalam Alkitab, ketakutan akan hidupnya semakin hilang. Makanya coba sekarang pikirkan, siapa yang hidupnya penuh kekhawatiran? Penuh ketakutan. Ada? Penyebabnya karena apa? Pengetahuan tentang anak Allahnya sedikit. Amin. Makanya Bapak Ibu bicara pengetahuan tentang anak Allah didapat dari mana? Belajar Alkitab. Itu butuh apa? Otak. Amin. Makanya khotbah hari ini rada berat ya. Karena saya dapat tema dari Pak Stephen loh. Jangan salahkan saya. Saya mau ngajak kita semua berpikir di sini. Makanya Bapak Ibu untuk mencapai kesatuan iman artinya apa? Kepenuhan iman di dalam Kristus. Kita harus belajar lebih dalam tentang Alkitab, tentang Kristus. Amin. Semakin kita dalam mengenal Kristus, semakin iman kita bergantung kepada Kristus. Makanya Bapak Ibu kelihatan. Ya, kelihatan kemarin waktu zamannya Covid, wah ini ujian terhadap iman begitu banyak kan? Ya, betul kan? Banyak pengusaha yang kolaps. Lalu mereka bolak-balik telepon saya dan suami saya. Gimana nih gimana? Kita cuman bilang pengetahuanmu tentang Kristus terlalu dangkal. Makanya engkau gampang khawatir, gampang takut. Amin. Jadi orang yang dewasanya secara rohani bisa kelihatan kalau dia menggali Alkitab, belajar Alkitab dengan benar, mengenal Yesus dengan benar. Kelihatan kok dewasa rohaninya. Amin. Iya. Bapak Ibu, bedanya orang dewasa sama anak-anak itu apa? Kita semua punya anak di sini bukan? Iya. Bedanya apa? Bedanya di mana? Pertama cara berpikir. Yang kedua apa? Kelakuan. Lihat anak itu kan dari tadi lari, tidur di sini ya, cucunya ibu ya. Tidur di sini ya, lari-lari. Itu anak-anak tuh. Coba kalau ibu gembala yang tidur-tidur di sini. Ya apa? Gendeng itu. Sama, orang yang dewasa rohaninya, waktu dia menghadapi masalah, dia tenang. Makanya menuju Kristusnya, mencapai kesatuan imannya itu gampang. Kenapa? Karena dia belajar Alkitab dengan benar. Dia menggali, bahkan dia mengenal Kristus melalui kebenaran firman.
Makanya Bapak Ibu jangan malas baca Alkitab. Alkitab dijadikan bantal di rumah. Kenapa? Ini pegangan kita, tuntunan kita. Baca, cari tahu tentang Kristus itu. Makanya orang semakin melekat, semakin dalam membacanya. Hidupnya kelihatan tenang. Percaya saya. Mau beledek, mau apa. Saya tetap di tangan Tuhan. Makanya mencapai kesatuan iman ya. Itu harus dibarengi dengan pengetahuan yang benar. Koma. Yang kedua, tanda petik, dewasa rohani, kedewasaan penuh. Koma, bicara kedewasaan penuh kembali lagi. Bicara kedewasaan penuh, bicara rohani, menyerupai Kristus. Kata teolois itu artinya sempurna. Koma, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Makanya belajar Kristus, mengenal Kristus lebih dalam, kita akan tahu sampai di mana kita punya tingkat pengetahuan tentang Kristus. Berapa banyak orang Bapak Ibu, Yesus Tuhan, betul. Yesus juru selamatmu, betul. Tapi dibilang kalau mati masuk mana? Surga apa neraka? Surga apa neraka ya? Kelihatan. Amin. Berat ya. Supaya di ayat 14 sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi orang yang memiliki kedewasaan rohani, karena dia mengenal Kristus dengan benar, karena dia belajar Alkitab, makanya kelihatan hidupnya tenang, dewasa secara rohani. Imannya pun apa? Teguh. Nah orang model begini Bapak Ibu gak gampang diombang-ambing. Gak gampang khawatir. Gak gampang takut. Apalagi kecewa. Kan berapa banyak toh orang percaya toh. Doa-doa sakit kok gak sembuh-sembuh Tuhan. Engkau itu ada gak Tuhan? Loh berarti imanmu belum mencapai yang namanya kesatuan iman. Loh namanya iman itu kan anugerah. Iya kan? Efesus 2 ayat 8-9 toh. Lah kalau anugerah itu apa? Ya dikuatkan dengan apa? Belajar Alkitab. Nah inilah yang membuat kita bertumbuh ke arah Kristus itu cepat. Makanya di dalam gereja harusnya yang suka belajar Alkitab itu gak ada anak-anak. Suka ngambekan. Dikit-dikit, Bu Gembala doakan aku ini kok rasanya takut. Saya berapa kali Bapak Ibu, ada satu ibu itu. Aduh tolong doakan saya Bu, kenapa? Saya tuh kok takut ya, saya di rumah tuh kayak ada ini. Bu sini, sebelum saya doakan saya mau ngajari ibu dulu. Buka hati terima Yesus. Ya, saya ajari dulu apa itu gereja. Percuma saya doakan kalau di dalam dirinya sendiri gak ada kedewasaan, gak ada Yesus. Buat apa? Makanya Bapak Ibu yang terkasih gereja ini harus ada Yesus di dalam hidupnya. Sekarang koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita ini betul-betul ada Yesus dalam hidup kita? Makanya orang dewasa secara kekristenan itu karena ada Yesus yang menolong menguatkan dia. Bahkan di Efesus pasal 1 tadi saya katakan, dipilih sebelum dunia diciptakan. Yang kedua, Yesus menebus. Dan yang ketiga, ada Roh Kudus. Jadi itu yang pertama, supaya kita bisa bertumbuh ke arah Kristus dengan cepat. Tanda-tandanya dewasa rohani. Yang kedua di ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Yang kedua, berpegang teguh pada kebenaran. Di dalam bahasa asli itu dia pakai kata gini, speaking the truth. Nah, Bapak Ibu sering dengar firman di atas mimbar ini bukan? Ya,
Pertanyaannya, apakah setiap kebenaran yang kita terima, kita sampaikan kepada orang lain? Speaking the truth. Apakah Yesus yang kita terima sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita bagikan kepada orang lain? Berapa banyak dari kita sungguh egois dengan diri kita masing-masing? Ada tetangga yang butuh kebenaran, tapi kita tidak pernah mau membagi kebenaran itu. Teman-teman di kantor butuh kebenaran, tapi kita tidak pernah mau membagi kebenaran itu. Kenapa? Karena menganggap kebenaran itu hanya milikku. Aku yang selamat, Beno kamu masuk neraka. Kenapa Bapak Ibu? Bicara tentang berpegang teguh pada kebenaran, itu ada di dalam kasih. Ya, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Jangan jauh-jauh. Saudara seimanmu sendiri tadi saya katakan. Mungkin ada saudara seiman yang tanda petik berbuat tidak benar. Apakah kita mengatakan kebenaran kepada dia dengan kasih? Karena orang cuma mengatakan kebenaran tanpa kasih, biasanya itu orang jahat. Tapi kalau orang cuma kasih tapi tanpa kebenaran, itu kasihnya kasih yang ompong. Kenapa? Yesus adalah kebenaran. Di dalam Yesus ada kasih. Makanya waktu kita mau memberitakan kebenaran ini kepada orang lain, dasarnya harus kasih. Kenapa? Kita juga kepingin saudara-saudara seiman itu bisa bertumbuh ke arah Kristus. Bisa juga menikmati keselamatan yang Yesus sudah tawarkan. Jadi berpegang teguh pada kebenaran Bapak Ibu, jangan mau diombang-ambingkan tanda petik. Kalau kita sudah tahu bahwa kebenaran Yesus juru selamat, jangan mau dikatakan bahwa kebenaran kalau engkau mau ke surga, Yesus tidak cukup, harus dengan perbuatan baik. Nah itu di luar kebenaran. Jadi hari ini Bapak Ibu, yang kedua orang yang mau bertumbuh ke arah Kristus, dia harus memiliki kebenaran. Kebenaran di sini dia pakai kata aletheia. Jadi orang yang mau berpegang teguh pada kebenaran, dia harus punya dua hal. Yang pertama, dia harus punya aletheia. Siapa? Yesus. Yang kedua, supaya dia tetap teguh dalam kebenaran, dia harus punya firman. Dikaisune, kebenaran. Makanya orang yang mau bertumbuh dalam kerohaniannya harus punya Yesus terlebih dahulu, baru yang kedua punya firman. Nah firman ini Bapak Ibu ayo dengan saudara-saudara seiman kita. Supaya kita bersama-sama bertumbuh sebagai keluarga besar. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu tuh bukan cuma di GPPS keluarga Allah aja. Gereja-gereja lain, denominasi lain yang percaya Yesus satu Tuhan, satu baptisan, satu Allah, satu roh. Itu saudara seiman kita juga. Kita ini karena organisasi aja. Kita dibatasi. GPPS, GBI. Nanti kalau orang GPPS, orang mana? GKI. Bukan. Semua yang punya satu roh, Roh Kudus, satu baptisan, satu Tuhan, satu Bapa, semua keluarga Allah. Amin. Makanya kita ngelihat ada beberapa aras-aras nasional kan, itu sedang berusaha menyatukan keluarga Allah. Badan musyawarah antar gereja, saya juga pengurus di dalamnya di bidang 2. Itu supaya usaha untuk mempersatukan keluarga Allah. Makanya jangan dibatasi oleh denominasi Bapak Ibu. Jangan kalau kita menolong, oh yang GKPPS aja, yang GBI enggak suka. Padahal Bapak Ibu tahu, nanti sampai di surga, itu enggak ada yang namanya GPPS, enggak ada yang namanya GBI, GKI enggak ada. Yesus cuma melihat siapa? Orang-orang yang dipilih yang ada Roh Kudus. Amin. Jadi orang yang mau bertumbuh ke arah Kristus, pertama harus punya kebenaran dulu. Kebenaran itu adalah aletheia Yesus dan dikaisune firman. Amin. Berat ya khotbah ini ya.
Dan yang ketiga, ciri orang yang mau bertumbuh ke arah Kristus di ayat 16. Nah Bapak Ibu, ini ayat agak ribet memang ya. Tapi kita baca perlahan-lahan. Saya akan jelaskan. Ya, daripadanya lah seluruh tubuh. Daripada siapa? Sini siapa? Kristus. Seluruh tubuh yang rapi tersusun. Ya, saya gambarkan dengan tubuh saya. Daripadanya lah dasar dan kepala, terikat seluruh tubuh, kaki, tangan, Bapak Ibu dan saya. Tersusun rapi. Makanya kalau kita melihat manusia yang rapi, tangannya pasti di sini. Kakinya di sini. Hidungnya di sini, matanya di sini. Kalau ada manusia, tangannya di kaki, kakinya di tangan. Manusia apa itu? Monster ya. Makanya Paulus sering menggambarkan kehidupan rohani orang percaya itu kalau enggak tanaman, itu anggota tubuh atau bangunan. Supaya lebih gampang kita mengerti. Ya, sekali lagi. Dari Yesuslah seluruh tubuh rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Nah, orang yang dewasanya rohani, yang ketiga reproduksi secara rohani. Artinya apa? Sadar dulu, kita ini satu tubuh. Ya, kaki tidak bisa berkata atau tangan tidak bisa berkata, aku tangan, aku enggak peduli engkau kaki. Bapak Ibu, saya beri contoh. Waktu kaki kita kena sepeda motor itu apa namanya? Knalpot, ya. Waktu kaki kena, langsung refleks mulut, aduh, ya kan? Terus kita lompat tangan, aduh, terus coba kaki ini kena knalpot. Saudara cuma lihat aja, padahal perih nih. Walah, ada bau apa ya? Oh, kapok kamu, gitu. Kamu sih ndak hati-hati, gitu. Kita kan akan refleks. Kenapa? Satu sakit, semua sakit. Jadi kalau mau bertumbuh bersama-sama Bapak Ibu, orang Kristen itu tidak boleh egois. Makanya dikatakan rapi, tersusun dan diikat. Oleh apa? Pelayanan. Makanya jadi orang Kristen jangan egois. Tugas kita harus melayani sesama. Khususnya orang percaya. Kenapa? Karena kita anggota tubuh Kristus. Ingat, dasar kita Kristus, kepala kita Kristus. Satu. Jadi rapi tersusun ini diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Di sini mungkin ada Bapak Ibu yang bagiannya suka menasehati. Atau yang tadi 3 jawatan tadi. Suka menginjil, suka mengajar, suka mengembalakan. Jadi mengembalakan begini Bapak Ibu, bukan posisi seperti ibu gembala. Kalau ada saudara seimanmu sudah mulai hilang jalan, kan ada beberapa kursi kosong. Di mana sekarang mereka? Kalau engkau punya hati melayani, cari. Tapi kan kita tidak peduli, bukan? Lalu bagaimana kita mau bertumbuh bersama? Ingat, orang Kristen itu tidak boleh egois. Semua menuju ke arah Kristus bersama-sama. Makanya pelayanan kita bukan cuma sekadar jadi WL, jadi singer, pemusik, pengkhotbah. Tapi Alkitab katakan apa? Melayani sesama supaya bersama-sama bertumbuh. Makanya dalam gereja enggak ada, dia punya rohani lebih hebat, enggak ada. Berarti egois orang itu. Jadi reproduksi secara rohani itu bekerja bersama melayani sesama.
Yang kedua, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Tapi ingat, waktu kita melayani sesama kita, jangan lupa juga melayani diri sendiri. Berapa banyak orang ya sudah mikir orang lain, gak mikir diri sendiri. Nah kadang-kadang diri sendiri ketokane kuat. Ya, karena dia melayani sesama, gak melayani diri sendiri. Tiba-tiba pendeta-pendeta kan banyak yang selingkuh toh. Iya, pendeta-pendeta besar kan, kok bisa cerai? Kenapa? Karena dia cuma mikir orang lain jemaatnya, tapi tidak pernah melayani diri sendiri. Hati-hati pelayanan Tuhan di tempat ini. Tugas kita melayani sesama, betul. Tapi jangan lupa layani diri kita sendiri. Jangan sampai kita juga ikut jatuh. Banyak kan contoh. Bapak Ibu saya melayani seperti ini. Saya juga ditreat itu sama firman, itu ke saya terus. Oh ya Tuhan, saya melayani diri saya juga. Kenapa? Orang yang bisa melayani dirinya, pasti dia bisa melayani sesama. Iya kan? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang pertama kasihilah Tuhan. Yang kedua mengasihi siapa? Coba bisa dibuka ayat itu. Itu di mana tadi? Saya lupa ya. Matius berapa? Kasihilah sesamamu. Kalau enggak Matius atau Markus itu. Bisa dimunculkan? Nah, saya mau ngajari. Supaya kita teliti membaca firman. Bisa dimunculkan? Ada yang sudah ketemu Bapak Ibu? Bisa bantu operatornya? Ya. Kasihilah ya, ini hukum yang kedua ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, artinya sama dengan yang pertama. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Ayat 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama. Berarti kedua hukum ini sama. Mengasihi Tuhan dan mengasihi. Ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti yang nomor 2 kita kasih siapa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi yang kedua kita mengasihi siapa? Siapa? Yang kedua kita kasih siapa dulu? Diri sendiri dulu. Ya kan? Seperti diri sendiri. Jadi kalau kita mau mengasihi sesama, ukurannya mengasihi diri sendiri. Makanya Bapak Ibu kalau orang mengasihi diri sendiri, dia pasti bisa mengasihi sesama. Orang kalau tidak pernah bisa mengasihi diri sendiri, saya jamin tidak akan bisa mengasihi sesama. Saya beri contoh banyak. Ini ada orang pelitnya masalah. Bukan cuman orang, dia pelit sama diri sendiri. Bapak Ibu, dia ini tanda petik loh, pengkhotbah besar. Ya, istrinya juga pengkhotbah. Dan tidak pernah istrinya dikasih uang. Lalu istrinya tuh kadang-kadang ngomong sama saya. Terus saya tanya, lo kenapa? Lah ya, terus saya bilang, pasti suamimu tuh pelit untuk dirinya sendiri. Betul. Betul Bu, kok bisa? Baju aja minta saya yang belikan. Kadang-kadang sepatu juga saya yang belikan.
Jadi orang kalau pelit sama diri sendiri, dia pasti pelit sama orang lain. Orang yang tidak bisa mengasihi diri sendiri, saya jamin dia tidak akan bisa mengasihi sesama. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, supaya kita bersama-sama bertumbuh ke arah Kristus, mencapai kesatuan iman yang penuh. Layani dulu diri sendirimu, baru layani sesama. Pastikan kalau kita sudah menjadi pelaku firman, baru kita mengajak orang melakukan firman. Jadi mari Bapak Ibu gereja, kita bertumbuh bersama. Sampai Kristus datang, kita sama-sama diangkat, di rapture. Jadi Bapak Ibu nanti waktu rapture, semua orang percaya diangkat bersama-sama. Ya, bersama-sama. Dan saya mau pastikan, Alkitab tidak pernah menulis waktu Yesus datang menjemput gerejanya, dia tidak melihat gembala duluan. Tidak. Bukan berarti yang sekolah Alkitab sampai doktor duluan. Tidak. Atau nanti dia melihat bahwa kamu yang pertama yang punya gereja, kamu naik. Tidak. Kenapa? Karena tubuhnya harus diangkat bersama-sama. Mau bukti? Ayo 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. Kita baca mulai ayatnya yang ke ayat 16. Ayat 16. 1 Tesalonika pasal 4 mulai ayat 16 ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kata mereka ini orang ketiga, pengganti ketiga jamak. Mereka berarti banyak. Akan lebih dahulu bangkit. Berarti semua orang percaya yang sudah meninggal sekarang, waktu tanda diberi, penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, Kristus turun dari surga, ini di awan-awan, lalu saudara-saudara kita yang sudah mati dahulu yang dalam Kristus, mereka akan lebih dahulu bangkit bersama-sama. Berikutnya, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Sekali lagi, bersama-sama. Makanya gereja itu bersama-sama. Waktu mati pun terangkat bersama-sama, waktu hidup pun harus bersama-sama. Makanya di dalam gereja tidak boleh ada yang egois. Layani bersama-sama, tetapi didahului oleh layani diri sendiri. Bangun bersama-sama, pelayanan bersama-sama. Bertumbuh ke arah Kristus. Amin. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih, makanya di dalam gereja tidak ada yang boleh merasa lebih pintar. Tidak boleh ada yang merasa bahwa rohaninya lebih tinggi. Tidak boleh mengatakan bahwa itu urusan masing-masing. Berarti Anda bukan orang percaya. Anda bukan gereja. Makanya gereja adalah keluarga Allah. Amin. Hari ini khotbahnya agak berat ya. Tapi saya berdoa, Roh Kudus membukakan cara berpikir kita. Supaya waktu Yesus datang menjemput kita, kalau kita sudah mati duluan, kita bersama-sama mereka yang mati. Kalau kita masih hidup, kita juga bersama-sama terangkat. Amin. Kita berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum saya berdoa, saya persilakan Bapak Ibu berdoa secara pribadi meresponi firman Tuhan ini. Responi firman Tuhan ini. Sudah berapa lama kita menjadi orang percaya?
Sudah berapa lama kita bergereja di tempat ini? Tapi mungkin ada dari kita belum mengerti siapa diri kita sebenarnya. Mungkin kita masih egois, kita merasa diri pintar, merasa diri imannya paling hebat. Hari ini responi firman Tuhan ini, berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus, Engkau mendengar seruan doa anak-anak-Mu. Hari ini kami bersyukur firman Tuhan sudah membukakan cakrawala berpikir kami, khususnya iman kerohanian kami. Terima kasih anugerah Tuhan yang luar biasa besar, kalau kami boleh dipilih menjadi gereja-Mu. Kalau kami sudah dipilih menjadi umat tebusan-Mu Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan sudah menolong bahkan menegur kami, bahwa kehidupan kami harusnya kehidupan secara komunal bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, membangun, khususnya membangun iman, pelayanan kami Tuhan ke arah Kristus, sehingga Kristuslah yang dimuliakan, bukan diri kami, tetapi kami harus melakukan tugas dan tanggung jawab selama kami masih ada di dunia ini bersama-sama dengan orang percaya. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berkati jemaat di tempat ini, apapun juga pergumulan masalah hidup mereka, ajar mereka Tuhan, bahwa mereka punya Tuhan yang luar biasa, Allah yang hebat di dalam diri Yesus. Kalau hari ini Engkau masih izinkan hidup dan mereka mendengarkan firman Tuhan ini, mereka akan mengerti bahwa kalau Tuhan masih memberikan kesempatan hidup, berarti pekerjaan belum selesai. Terima kasih Bapak, berkati GPPS Keluarga Allah di tempat ini, berkati Ibu Gembala, tim pengembalaan, semua yang mengambil bagian dalam pelayanan tempat ini, Tuhan memberkati. Pakai mereka sebagai alat-Mu, saluran berkat-Mu, orang di sekeliling boleh melihat bahwa hidup mereka, hidup memancarkan Kristus dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.